Halo semua, minggu-minggu mama mau masak mie ya teman-teman, mie sama kacang. Tapi yang masak, yang membantu mama adalah anak mama ya teman-teman. Nah mari kita lihat dia masak ya teman-teman. Semua bahan udah mama siapin ya teman-teman, tinggal dia masak. Kalau hari minggu anak mama yang masak sih. Nah teman-teman, ceritanya dimulai dari sini ya teman-teman. Ini anak mama yang paling kecil ya teman-teman, si bungsu. Dia kalau minggu mau masak katanya. Ya walaupun masak mie, tapi dia membantu mamanya ya teman-teman masak. Nah ini dia teman-teman, sambil kita masak, mama mau bercerita ya teman-teman, tentang ini bisa jadi pelajaran bagi kita semua ya teman-teman. Jangan sampai apa ya, pokoknya pokoknya kita ambil yang baiknya, buang yang jeleknya ya teman-teman. Begini ceritanya, ini dari kisah nyata ya teman-teman. Kita mulai ceritanya dari sini ya teman-teman, sambil melihat anak mama masak. Nah ini kan suami istri ya teman-teman, sepasang suami istri yang sudah menua ya teman-teman. Tinggallah dia berdua. Dulu sang istri ini sudah mempunyai suami dan mempunyai anak satu ya teman-teman. Tapi suaminya meninggal ya teman-teman, sehingga dia membesarkan anaknya sendiri. Setelah anaknya besar dan menikah, akhirnya dia memutuskan untuk punya suami ya teman-teman. Ada yang mendekatinya lah, dan akhirnya dia pun mendapatkan jodoh ya teman-teman. Jodohnya orangnya masih bujang ya teman-teman, dan disitulah dia menikah ya teman-teman. Setelah menikah dia mempunyai anak satu ya teman-teman dari pernikahannya yang kedua. Setelah itu dia mendapatkan anak satu itu, anaknya anak luar biasa ya teman-teman. Terus setelah anaknya dibesarkan dengan penuh kasih sayang, dia itu mempunyai anak yang istimewa gitu loh teman-teman. Setelah dewasa anaknya meninggal ya teman-teman, tinggallah dia berdua dengan sepasang suami istri itu. Sampai di akhir tuanya sang istri pun meninggal teman-teman. Setelah meninggal sang istri, dia tinggal sendirian di rumahnya. Nah setelah itu dia itu dibujuk rayu sama ponak-ponakannya lah ya teman-teman, disuruhnya jual rumah dan tinggal bersama dengan dia lah ya teman-teman, karena alasannya karena udah tua dan tidak ada, hidup sendiri dan tidak ada yang menjaganya. Nah di situ ya teman-teman, banyak orang yang menasehatinya, jangan jual rumah, tinggallah di rumah sendiri, karena lebih kenyamanan itu di rumah sendiri ya teman-teman. Tapi entah bagaimana pemikiran orang tidak sama ya teman-teman, akhirnya rumahnya dijual ya teman-teman. Begitu rumahnya laku, dia langsung pindah lah ya teman-teman ke rumah ponakannya yang tadi ya teman-teman. Akhirnya selang berapa bulan ya teman-teman, dia pun diusir sama ponakannya itu, disuruh keluar dari rumahnya. Dan akhirnya banyak yang menyayangkan sekali ya teman-teman, banyak yang merasa kecewa ya, karena rumahnya udah dijual, dia mau kemana lagi tidak tentu arah ya teman-teman. Akhirnya ada yang kasihan dan menerima dia di tempat cucu dari sebelah istrinya, mungkin begitulah kira-kira ya teman-teman. Disuruhnya lah orang tua itu tinggal bersamanya. Nah dari cerita ini ya teman-teman, walaupun kita diajak ponakan, cucu, anak, jangan sampai mau ya teman-teman. Lebih baik kita tinggal di rumah kita sendiri ya teman-teman, karena di rumah kita sendiri itulah istana ya teman-teman. Rumahku istanaku. Mengapa begitu? Karena tingkat kenyamanannya itu kita berada di rumah kita sendiri, walaupun rumah kita tidak sebagus rumah orang-orang di luar sana ya teman-teman. Nah ambil hikmahnya ya teman-teman, dari cerita ini kita ambil yang baik-baik, yang jelek dibuang ya teman-teman.
Nah, teman-teman, ceritanya cukup sampai di sini ya, teman-teman. Besok Mama cerita lagi. Jangan lupa kasih Mama like, komen, subscribe. I love you. Bye-bye. Besok Mama cerita lagi ya, teman-teman. Mama baca dulu di Pijo Novel. Banyak cerita yang bagus-bagus di situ, teman-teman. Ceritanya sangat-sangat menarik ya, teman-teman. Banyak cerita di Pijo Novel itu banyak terjadi di dunia nyata ya, teman-teman, di kisah-kisah yang ada di sekitar kita ya, teman-teman. Udah dulu ya, teman-teman. Bye. Tidak terasa anak Mama udah mau masak mie-nya ini, teman-teman. Nah teman-teman, mie anak mama udah masak ya, sangat sedap teman-teman. Walaupun agak ceroboh ya kalau masaknya. Ini teman-teman, kita icip-icip ya, ini yang masak anak mama. Nah, cerita hari ini cukup sampai di sini ya, teman-teman. Jangan lupa kasih mama like, subscribe, komen. I love you, bye-bye.